Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Maria Alkitia dengan nomor 5 HIR 014 dari kelas 4B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, dan manfaat dari program yang kami usulkan. Kota Tangerang Selatan menghadapi permasalahan pengelolaan sampah yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Berdasarkan rencana induk pengelolaan sampah atau RIPS Kota Tangerang Selatan tahun 2005 hingga 2035, timbulan sampah mencapai sekitar 1.006 ton per hari atau sekitar 0,72 kg per orang per hari. Meskipun capaian penanganan sampah telah mencapai 71,9%, pengurangan sampah baru mencapai 25,72%, sehingga masih berada di bawah target nasional yaitu sebesar 30%. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas pengelolaan, implementasi kebijakan yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya. Berbagai fasilitas pengelolaan sampah seperti bank sampah, TPS 3R, dan fasilitas BSF Magok sebenarnya telah tersedia, namun efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya keterlibatan masyarakat. Nah, oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Dalam kajian ini, kami mengusulkan program Posyandu Asri, yaitu aksi sampah mandiri dan resik integratif sebagai model pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dengan kegiatan posyandu. Selanjutnya, tujuan umum dari kajian ini adalah merancang model pemberdayaan masyarakat berbasis pendekatan Rothman, ABCD, CLD, dan PPM sebagai penanganan krisis pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan. Adapun tujuan khusus dari kajian ini meliputi identifikasi faktor penyebab krisis pengelolaan sampah, analisis penanganan menggunakan model intervensi komunitas Rothman, identifikasi tahapan pemberdayaan masyarakat, analisis partisipasi masyarakat melalui ekonomi sirkular, identifikasi model komunitas dan aset lokal, serta perumusan strategi pemberdayaan yang partisipatif dan berkelanjutan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dalam pengembangan ilmu pemberdayaan masyarakat dan komunitas lingkungan. Selain itu, secara praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, masyarakat, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan dalam upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Demikian pemaparan mengenai latar belakang, tujuan, dan manfaat dari kami. Saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah metode. Program ini dijalankan melalui 6 tahapan utama. Yang pertama yaitu persiapan. Dalam proses persiapan, fokusnya adalah koordinasi dengan stakeholder dan juga menyusun pedoman observasi dan juga wawancara. Lalu, tahapan kedua adalah tahapan pengkajian, di mana kita mengkaji masalah yang ada menggunakan analisis PLA atau PRA, metode USG, dan juga Fishbone. Lalu, yang ketiga adalah tahapan perencanaan, di mana kita merencanakan program tersebut dengan menggunakan model Rothman dan juga analisis SWOT. Lalu, yang keempat adalah pelaksanaan, di mana kita melaksanakan programnya menggunakan pendekatan ABCD, POAC, dan juga 8 model komunitas. Tahapan kelima, di mana menggunakan kerangka IPOO, Input, Process, Output, dan Outcome sebagai panduan untuk melaksanakan monitoring dan juga evaluasi. Lalu yang terakhir adalah tindak lanjut, agar program yang sudah dijalankan tetap terus berlanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan pada tahap persiapan, pengkajian, dan perencanaan. Tahap persiapan diawali dengan koordinasi bersama pengurus posyandu, kader, RT/RW, dan PKK. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi sanitarian puskesmas sebagai pembina teknis, lalu dilanjutkan dengan pemetaan aset, serta community entry secara bertahap dan partisipatif. Tahap selanjutnya adalah tahap pengkajian. Tahap pengkajian dilakukan analisis situasi melalui metode observasi, wawancara, forum group discussion, dan telah data sekunder. Hasil analisis situasi menunjukkan timbulan sampah di Tangerang Selatan lebih dari 1.006 ton per hari, TPA Cipecang telah ditutup permanen, partisipasi bank sampah yang masih rendah, serta terdapat hambatan berupa stigma, lalu tingginya mobilitas warga, dan petugas kader yang didominasi usia di atas 30 tahun. Pada tahap perencanaan juga dilakukan analisis SWOT untuk memastikan solusi yang dipilih efektif dan berkelanjutan. Hasil analisis SWOT menunjukkan kekuatan berupa jaringan posyandu dan bank sampah yang sudah aktif, serta menunjukkan kelemahan pada kaderisasi, insentif, dan kebiasaan memilah sampah, lalu kelemahan pada peluang dari dukungan kebijakan RIPS 2025 sampai 2035 dan kerjasama dengan berbagai pihak, serta ancaman berupa penutupan TPA Cipecang, lalu tingginya mobilitas masyarakat, dan potensi penolakan program. Berdasarkan hasil tersebut, solusi yang dipilih adalah dengan mengoptimalkan jaringan posyandu melalui pendekatan Asset Based Community Development dan CLD. Pada tahap perencanaan juga dilakukan analisis SWOT untuk memastikan solusi yang dipilih efektif dan berkelanjutan. Hasil analisis SWOT menunjukkan kekuatan berupa
jaringan posyandu dan bank sampah yang sudah aktif, serta menunjukkan kelemahan pada kaderisasi, insentif, dan kebiasaan memilah sampah, lalu kelemahan pada peluang dari dukungan kebijakan RIPS 2025 sampai 2035 dan kerjasama dengan berbagai pihak, serta ancaman berupa penutupan TPA Cipecang, lalu tingginya mobilitas masyarakat, dan potensi penolakan program. Berdasarkan hasil tersebut, solusi yang dipilih adalah dengan mengoptimalkan jaringan posyandu melalui pendekatan Asset Based Community Development dan CLD. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil dan pembahasan pada bagian tahap pelaksanaan hingga tahap tindak lanjut. Pelaksanaan program Posyandu Asri dikelola menggunakan kerangka manajemen POAK, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Kerangka ini kami bangun di atas prinsip Asset Based Community Development atau ABCD dan Community Led Development atau CLD, sehingga kendali program tetap berada di tangan masyarakat, bukan bersifat top-down. Pada fungsi planning, menjadwal pemilihan sampah disatukan dengan hari pelayanan Posyandu, dilengkapi 2 jalur ekonomi sirkular untuk sampah anorganik dan organik. Pada fungsi organizing, peran dibagi antar aktor. Kadar Posyandu menimbang dan mencatat, sanitarian puskesmas menjadi pembina teknis, pelapak swasta menjadi mitra anorganik, dan warga berperan sebagai kontributor sekaligus pengelola kebun komunal. Pada fungsi actuating, kegiatan dijalankan melalui penyuluhan di forum posyandu, pelatihan kader, serta penimbangan dan pencatatan rutin. Dan pada fungsi controlling, dilakukan pengawasan berjenjang serta transparansi tabungan dan poin warga. Program ini mengaktifasi 8 dimensi modal komunitas secara terpadu. Modal sosial tercermin dari kepercayaan warga kepada kader dan komunikasi konvergen antar aktor. Modal manusia diperkuat melalui pelatihan kader dan sanitarian. Modal fisik memanfaatkan 439 bank sampah, 36 TPS 3R, dan 15 fasilitas BSF Magot yang sudah tersedia. Modal finansial bersumber dari penjualan sampah anorganik dan surplus hasil panen. Modal teknologi diwujudkan lewat pencatatan digital oleh kader muda. Modal politik berasal dari legitimasi posyandu melalui SPM Kesehatan. Modal budaya spiritual menginternalisasi nilai bahwa kebersihan adalah bagian dari ibadah. Dan modal alam diwujudkan melalui pengolahan sampah organik menjadi kompos, magot, dan kebun komunal. Partisipasi masyarakat dalam program ini tidak sekedar hadir, melainkan terlibat penuh. Kami mengakomodasi 5 bentuk partisipasi, yaitu pemikiran, tenaga, materi, keterampilan, dan juga sosial. 2 jalur ekonomi diterapkan, yaitu sampah anorganik dikonversi menjadi tabungan rupiah, sementara sampah organik dikonversi menjadi poin barter, hasil panen kebun komunal. Tingkat partisipasi warga dirancang berkembang secara bertahap, mulai dari penerimaan informasi, meningkat menjadi forum diskusi, hingga mencapai tingkat partnership dan citizen control. Selanjutnya yaitu monitoring dilakukan secara berkesinambungan selama program ini berjalan, mengacu pada komponen input dan juga proses. Komponen input meliputi kesiapan kader, sanitarian, fasilitas existing, dan dana operasional. Komponen proses meliputi penyuluhan, pelatihan kader, penimbangan rutin, serta kepatuhan tata kelola operasional. Selanjutnya yaitu evaluasi, yang dilakukan setelah satu siklus program itu selesai, melalui 3 jenjang, evaluasi proses, evaluasi hasil, dan evaluasi dampak. Pada komponen output, indikatornya adalah jumlah kepala keluarga yang menyetor sampah, terpilah, dan juga jumlah kader terlatih. Pada komponen outcome, dilihat peningkatan partisipasi dan kenaikan saldo tabungan atau poin. Dan pada komponen impact, indikatornya adalah penurunan residu sampah ke TPA serta kemandirian finansial kas kader. Yang terakhir yaitu tahap tindak lanjut, ditujukan untuk menjamin keberlanjutan program melalui penyerahan bertahap dari fasilitator kepada masyarakat, meliputi pembentukan kader muda usia 17 hingga 30 tahun, penguatan kelompok pengelola kebun dan komposter, serta penyerahan penuh program beserta SOP kepada pengurus posyandu. Kami juga merumuskan 6 rekomendasi strategis berbasis PPM, yaitu aplikasi bertahap ke 7 kecamatan Tangerang Selatan, formalisasi kemitraan DLH dengan pelapak swasta, penguatan regulasi insentif daerah, sistem pencatatan digital berbasis kader muda, integrasi edukasi ekonomi sirkular, serta penyampaian rekomendasi tertulis kepada DLH terkait ketiadaan sistem cadangan pasca penutupan TPA. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa krisis pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dan berbagai faktor lingkungan. Melalui pengadaan program Posyandu Asri, kegiatan pemilahan sampah diintegrasikan ke dalam aktivitas posyandu dengan pendekatan ABCD dan pendekatan CLD, serta konsep ekonomi sirkular. Diharapkan, program ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus menjadi model pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Tangerang Selatan.